Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdas syakirin, alhamdulillah hamdas naimin, alhamdulillah hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sudah memberikan peringatan kepada kita bahwa dalam hidup ini ada musibah. Dalam hidup ini kita akan mengalami ujian. Jadi itu sudah diberitahukan Allah. Semestinya kita tidak boleh heran kalau kita tertimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh terkejut, karena itu memang akan terjadi kepada kita. Apalagi kata atau kalimat yang digunakan oleh Allah itu memang kalimat yang serius, kalimat yang sungguh-sungguh. Seperti yang telah saya baca dalam surat Al-Baqarah 155. Di situ adalah kemudian di buntutnya itu ada non tasdid, non menyabdo ya, kalau bahasa kita. Sehingga berbunyi wala nabluwanna. Jadi maknanya la itu adalah huruf taukid, diterjemahkan sungguh. Nah, kemudian non tasdid ya, non yang menyabdo itu juga sama, itu harfu taukid juga. Susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya melainkan diterjemahkan sungguh aku uji kalian, amat sangat kan gak enak juga, dan sungguh aku akan uji kamu. Jadi kita pasti akan mengalami bisyai'in dengan sesuatu ya ta, minal khaufi, ada rasa takut. Siapa yang tidak punya rasa takut? Pasti ada. Mungkin melihat orang lain mengalami peristiwa ini imbasnya ke kita. Mah takutan kalau aku kayak orang itu. Pasti itu ada. Dan yang memberikan penjelasan Allah gitu. Cuma nanti tinggal bagaimana cara menghadapi itu saja.
Bagaimana ketika kita punya rasa takut terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada orang, satu saat bisa terjadi pada diri kita. Bisa, kenapa tidak? Tetapi kita tidak tahu apakah itu akan terjadi kepada kita atau tidak. Takut miskin ada, takut bangkrut ada, takut tidak masuk surga ada. Itu penting, itu penting. Kalau ada orang yang rasa takut apa dengan amalku yang seperti ini, bisa enggak Allah memberikan keridhaan kepadaku? Wal ju' dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal dan dari kurangnya harta. Biasanya penghasilan sebulan sebegini, kemudian akan terjadi pengurangan karena adanya pandemi yang seperti ini. Akhirnya semua usaha itu menjadi terkendala di mana-mana, Pak. Tukang pintol aja susahnya bukan main. Kekanakan kada sakulah, kada payuan pintol. Yang mestinya harus untuk bayar apa? Untuk bayar kredit rumah nggak bisa bayar, macet lah iya. Entah bagaimana prosesnya sehingga terjadi pandemi, itu Allah menguji kepada kita terhadap kehidupan manusia di dunia ini. Terasa betul, Pak. Wal anfusi dan juga kurangnya diri. Kurangnya diri kenapa? Mati. Ada saudara kita yang mati, ada bapak kita yang mati, ada mengalami kawan. Wasamarot dan apa? Kurangnya buah-buahan. Entah ada penyakit atau perguliran musim sehingga tidak banyak. Ya Allah cuma memberikan kabar gembira. Jadi sekian musibah itu hanya mampu untuk menghadapinya itu dengan kesabaran. Berikan kabar gembira kepada orang yang memiliki sifat dalam dirinya adalah kesabaran. Jadi ada bahwa Allah itu akan menurunkan ini. Oh, pasti kamu akan bisa menghadapinya apabila memiliki sifat kesabaran. Itulah makanya kesabaran itu bagian daripada kemampuan kita menghadapi sebuah peristiwa. Begitu. Dan harus dimiliki kan, Pak. Kemarin kita sampaikan harus ada ikhlas. Hidup ini harus positive thinking, harus husnudzon. Hidup ini harus mampu untuk maksimal berikhtiar, iya tak? Iya, disukai oleh Allah itu kalau ada orang yang maksimal berikhtiar. Dia nggak memikirkan apakah berhasil atau tidak, tetapi bahwa berhasil itu merupakan tujuan, iya. Karena bukan kemampuan diri untuk sesuatu itu mesti berhasil. Iya, kesuksesan, keberhasilan, kegagalan itu bagian daripada pekerjaan Allah. Yang menjadi lebih sulit itu karena
kita ingin memaksakan apa yang menjadi pekerjaan Allah itu kita yang menentukan. Ya nggak bisa. Dalam kehidupan kita ini ketetapan segala sesuatu itu Allah. Itu seperti itu. Orang yang bertakwa itu mesti seperti itu. Seperti digambarkan oleh Allah, falyatawakkalil mu'minu. Orang-orang yang berimanlah yang nantinya itu orang-orang yang mukmin lah, yang mereka itu memiliki sifat tawakal. Jangan yang makna bertawakalan itu incaan bertawakalan. Coba aja kalau aja berhasil enggak. Jadi kita punya keyakinan gitu nah. Tetapi keyakinan ini tidak memaksakan, Pak. Kalau memaksakan itu mesti stres, nggak bisa enggak. Kebanyakan orang-orang yang stres, sarik itu kan stres, emosi, gila bener ya kan? Itu adalah salah satu dari wujud keyakinan kita ini lalu kita paksakan kepada pekerjaan Allah. Urusan bahwa orang sembuh atau orang itu sehat itu urusan Allah, Pak. Uang benda-bendanya ini juga Allah yang menciptakan. Benda-bendanya itu Allah yang menciptakan. Kita mungkin ya gak usah melihat bagaimana proses Allah menciptakan kita sebagai manusia. Udah kita melihat Hintalo aja kan. Hintalo diherami oleh hayam atau diherami dipanaskan oleh listrik, oleh aliran listrik. Itu bagaimana kok bisa terjadi gitu loh. Putih telur, kuning telur itu bisa menimbulkan sebuah suara kikek jadi bulu. Di mana letak nalar kita untuk bisa meyakini bahwa ini adalah sebuah ciptaan Allah, kan begitu. Akhirnya kita nggak punya kemampuan, hanya bahwa ini diciptakan oleh yang maha kuasa. Masuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli syai'an gitu. Itu dasarnya. Padahal yang pertama, yang penting itu sebenarnya lebih dulu dasar dari Quran. Kebanyakan kadang-kadang kita ini dari akal kita duluan. Lawang mempelajari tentang sifat-sifat Allah aja bukan dari Allah kita, Pak. Seperti contoh mempelajari sifat-sifat Allah dengan menentukan bahwa sifat Allah itu hanya 20. Kan enggak itu loh. Kalau kita memahami bahwa mereka memahami seperti itu, ya silahkan. Itu urusan orang kan. Tetapi kita mestinya harus memahami bahwa Allah sendiri telah memiliki sebuah nama, itu yang menyebut juga Allah sendiri. Betapa nyamannya kita. Dan itu menunjukkan tentang sifat-sifat Allah. Sudah diyakini, selesai. Tidak berputar-putar. Apa itu wujud, apa itu qidam, apa itu baqa. Begitu kita kullu man 'alaiha fan gitu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
Allah sudah mengatakan semuanya hancur, semuanya fana. Jadi kita nggak usah bikin-bikin sebuah nama sifat Allah fana, langsung saja udah pahami dari ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi ya karena memang kita terpengaruh dari orang yang mempelajari itu, kadang-kadang kita pun juga minta, Pak Haji, apabila kita mempelajari sifat 20. Makanya sekarang ini Pak, walaupun banyak juga orang yang tidak senang, berapa kali kita membaca terjemahan Al-Quran. Kalau pertanyaan berapa kali kamu hafal Al-Quran, berapa kali kamu membaca Al-Quran, oh biasa sudah 3 kali Pak seminggu, sekali Pak sebulan, sekali Pak setahun, ada aja juga. Tapi belum pernah kita ketika ditanya, termasuk ulun juga, berapa kali Pak Haji pian menghatamkan membaca terjemahan Al-Quran? Kan belum. Kadang-kadang ya memang, terus untuk apa Al-Quran itu kan gitu Pak ya. Lawang satu ayat saja penjelasannya luasnya bukan main, untuk menjadikan kita itu menjadi paham, sehingga menjadi sebuah watak dalam diri kita memiliki sebuah kesabaran. Itu saja kalau sudah masuk ke dalam terus mau istiqomah di dalam, masih proses juga gitu. Makanya ujar hadis Rasulullah, orang yang disebut dengan sabar itu ketika terjadi sesuatu dia sudah mampu mengembalikan kepada Allah. Jadi katakan begitu, kalau kita punya gelas atau seperti ini, gugur tumpah, kita mengatakan innalillah, sesungguhnya ini adalah milik Allah. Kita nggak sedih, nggak, masih banyak lagi yang lain. Nah, nih ada lagi. Nah, contoh kecil begitu. Jadi nggak sedih, ini tumpah itu nggak sedih kayak itu. Nah, karena di dalam diri kita ini sudah siap yang disebut dengan kesabaran itu. Tak tumpah, innalillah, sesungguhnya ini milik Allah. Ma sayangnya, lapa mencari kamu. Tersesambat macam itu. Tak tumpah, innalillah. Saya ada lagi ya. Itu lagi tuh 3 bal. Nyaman hati. Ini belum lagi nanti kalau sudah menghina-hina atau membuli, siapa nama anak di sini ini? Aduh, pintar lah lo, pulang. Nah itu kan sudah tercemar, hati kita sudah tercemar. Nah, oleh sebab itu ulun coba memahamkan tentang apa sebenarnya yang harus kita miliki tentang sabar itu. Ini banyak sekali pemahamannya, bahasa kita aja. Ternyata memang dalam menjalani kehidupan di dunia ini, seringkali manusia diberi ujian oleh Allah. Berhasil atau tidaknya manusia tergantung pada pribadinya masing-masing. Iya. Jadi itu sudah harus dijalani oleh manusia. Nggak mau ya nggak bisa. Gimana kok nggak mau sih? Wah, kita sudah memang diciptakan oleh Allah, kok nggak mau gitu. Jadi sekarang ini kita jalani hidup itu.
Tidak perlu kalau kita mengatakan kenapa Allah menjadikan aku hidup. Itu tambah lapar seperti itu, Pak. Jadi kita sekarang menikmati hidup ini. Jadi bukan mempertanyakan kenapa Allah menjadikan aku hidup. Tidak perlu. Biar bertanya berkali-kali, jawabannya bahwa kita memang sudah ada. Dan hidup ini penuh dengan kenikmatan. Siapa bilang hidup ini penuh dengan kesulitan? Pada dasarnya enggak. Wa ma dzalamnahum. Allah mengatakan aku tuh tidak ingin mendolimi manusia. Walakin anfusahum humud dzalimun. Tetapi sesungguhnya mereka sendiri, dirinya sendiri yang mendoliminya itu. Kalau Imam Bukhari sejak awal mengatakan sebelum menulis, mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, beliau mengatakan al-ilmu qoblal amal. Mustilah ilmu sebelum beramal. Sebelum kita mengamalkan itu mesti mengetahui terlebih dulu. Kita ini kan enggak, kebanyakan kita beramal depan dulu. Syukur juga, ini kata syukur juga, gitu lah. Syukur juga kita. Ulun mengatakan begini bukan berarti ulun juga berilmu sebelum beramal. Atau nanti jangan dimaknai ilmui dulu semuanya sekian tahun baru beramal. Enggak juga. Maksudnya Imam Bukhari itu ya semuanya itu diilmui. Sudah 40 tahun sembahyang. Lah kok terjemahan Al-Fatihah juga enggak bisa loh. Ulun bukan sok pinter loh. Puluh tahun ya sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya toh? Kenapa yuk? Ngeri lagi Pak anak kita anak SMP sanawiyah berjilbab, ditanya rukun iman, kenapa rukun iman ya? Sebutkan rukun iman. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Loh, rukun iman, rukun Islam kok ya tuh ketuhanan yang Maha Esa. Saya ketika dikirimi anak-anak itu langsung ulun telepon anak ulun yang sudah kuliah. Oh nak, apa bah? Ayo Bang, sebutkan rukun iman lah. Oh my Bang. Ada. Aku yakin lah kan ngapalkah? Hafal dah dahulu. Rukun Islam Bang. Senang hati Bang. Kuliah sudah. Nah saya kongnya mengajar juga. Nah, kamu apalah rukun iman. Apalah Bang. Ayo sebutkan. Nah hafal. Hanya sanang hati. Ayo pikirkan. Jangan-jangan kuitannya kada hafal. Luput lagi. Lebar yang dasar kok itu. Dasar kok rukun iman kok enggak hafal sih. Ya kalau tempulang paling itu masih mendingan lah. Rukun Islam 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tolong malah kita takoni anak-anak kita nah. Itu rukun iman, Pak. Ya itu tadi, jangan-jangan abahnya juga kada hafal. Hafal dulu. Tapi Allah menawarkan pada kita cara untuk menghadapi ujian itu. Kata sabar.
sabar ya. Kita lihat sabar. As-sabru, sobaro itu ada. Kalau as-sabr itu kan masdar. Jadi menunjukkan tentang benda. Jadi sebenarnya adalah suatu sikap untuk mampu menahan diri dari keluh kesah. Itu yang paling enak itu. Jadi kesabaran itu adalah satu sikap dalam diri, kemampuan untuk menghadapi keluh kesah. Supaya bagaimana tidak keluh kesah. Itu sesungguhnya sabar itu. Bahwa makna-makna yang lain juga banyak sih. Ada juga yang kalau as-sibru lain lagi, Pak. Ada seorang ulama itu yang Imam Jauhari itu memberikan satu, kalau maknanya yang di bawah bang barisnya nang apa? Ternyata maknanya baik as-sibru, shotnya tuh as-sibru itu adalah obat yang sangat pahit dan tidak enak rasanya. As-sabru, jadi kemampuan untuk menambah, kemampuan di dalam diri kita ini untuk menahan. Kemampuan untuk menahan supaya kita ini tidak keluh kesah menghadapi yang oleh Allah diberitahukan kepada kita bahwa kamu semua itu pasti akan ada. Bagaimana supaya tidak merasa takut? Berat Pak bisa bunuh diri loh teman-teman yang dari perusahaan di PHK, sementara ia tidak berfoya-foya begitu dapat gaji itu langsung habis bahkan terhutang. Ia berpikir kekainai loh nak. Kan kita boleh dalam Islam Pak kalau yang namanya menimbun itu kan beda dengan kita menyimpan loh, harus dibedakan. Kalau menimbun itu supaya nanti yang banyak itu kita, lalu di luar itu tidak ada bahan itu. Kemudian nanti dengan tujuan kita menjual dengan harga yang mahal karena orang lain tidak punya. Tapi kalau menyimpan itu dibolehkan asal ada kewajiban untuk bersedekah. Kalau sampai nisab zakat kan itu. Kalau tidak mampu untuk zakat setahun dicobalah zakat kredit kayak itu kan. Jadi banyak teman-teman yang sudah sampai zakat kredit. Padahal ini hanya menghitung dari gaji. Gajinya 6 juta. Kalau setahun 60 tambah 12 72. Wah, itu kewajiban dah zakat. Walaupun begitu dikeluarkan ya habis saya. Anaknya berdua kuliah yuk pikirakan. Tapi orang mukmin kan dia tidak berpikir matematika. Sebagai orang yang beriman itu berpikir berkah. Ini bedanya loh. Berpikir berkah. Orang itu baik kalau belum kawin nukar selawar aja ngalih. Tetapi kenapa begitu ia sudah nikah bisa membelikan celana untuk anaknya, apalagi untuk dirinya? Itulah yang namanya berkah ziyadatul khair. Maka ketika ada orang yang lagi nikah, berkewajiban kita untuk mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bahasa kitanya aja lah, mudahan Allah memberikan berkah kepada kalian. Itu jangan tahu makannya aja lah gitu. Jadi kita juga mendoakan Pak, karena memang untuk
menjalani kehidupan berkeluarga itu tidak mudah, berat. Nah, lalu kita mendoakan, barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua. Ketika kita punya anak saja, orang lain mendoakan, ya Allah mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah. Jadi anak kita ini akan mendatangkan berkah dari Allah. Jadi bukan mendatangkan kesulitan, enggak. Dari doa. Al-barakatu ay ziyadatul khair. Berkah itu sesungguhnya adalah bertambahnya kebaikan. Kadang-kadang mencontohkan, kalau orang itu ada selamatan, sudah makan, waktu bulik dibawahi pulang, sekarang di rumah, namanya itu berkat. Kan itu aja tinggalin. Jadi kita ingin berkah, orang bersedekah berkah, yakin aja, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dipentingkan segalanya itu ikhlas, Pak. Jadi kalau asibru, nah pakai shot, itu adalah obat yang sangat pahit dan tidak enak. Jadi antara as-sabru dengan asibru, kalau bisa digandengkan dua kalimat itu, memang kehidupan ini ada yang pahit, ada yang berat, tapi ia mampu bisa menahan dari keluh kesah. Lawang ada kawan itu rumahnya terbakar aja, dia masih kemudian bersempat, ya punya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik. Coba, luar biasa seperti itu, Pak. Atau kita sendiri yang mendoakan, ya Allah mudah-mudahan pian sabar, yakin mudah-mudahan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Sip itu. Semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Kan gak apa-apa. Itu memang tidak enak, tapi dengan sikap as-sabru, maka dia akan mampu untuk menahan diri dari keluh kesah. Ada juga dari Ar-Raghib Al-Asfihani berpandangan bahwa sabar itu adalah al-qawi. Jadi suatu kekuatan, suatu ketahanan ketika dalam keadaan sempit maupun sulit, dia mampu menahan. Dia enggak lalu bunuh diri, berat loh, Pak. Atau kemudian dia lari menjadi seorang perampok atau menjadi pencuri, enggak. Tidak. Jadi itulah yang dipahami. Makanya disinilah perlunya orang bersedekah, orang apa. Itu kan Allah sudah berjanji, ya Allah, dalam Al-Quran itu jelas luar biasa. Nggak perlu penafsiran lagi. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Manis sekali itu, Pak. Perumpamaan orang yang ia mampu mensedekahkan, suami kepada istri, sedekah. Timbul pemalar, bakhil karena ia tidak merasa bahwa itu sedekah. Iya.
Dan seorang istri adalah orang yang amanah. Dia melihat pemberian dari seorang suami, dia gunakan untuk pengaturan sebuah rumah tangga. Rumah tangga dengan itu. Nang tadinya menyewa, bagaimana terus memiliki rumah sendiri? Kan berproses. Iya toh Pak. Ulun terus terang saja Pak, datang ke Kalimantan nih, bawa lintuhut nih Pak dah. Syukur juga lintuhutnya. Lutut, bawa lutut. Kawin kayak itu juga, lutut ini Pak dibawa. Mungkin ada lutut tengalih Bang sedikit. Ya kira kurang lebih aja. Alhamdulillah karena dipikir-pikir, lo kok ya punya rumah juga. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruna litudayyiqu alaihin. Surat At-Talaq itu. Bikinkan istri rumah. Kalau ingin berbahagia itu memang askinuhunna. Itu dari askinu, dari kata sakana. Sakana sakinatan. Maknanya bikinkan tempat untuk tenang. Apa? Rumah. As-sakan rumah. Asrama. Miwujdikum, dari yang ada pada kemampuanmu. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin. Jangan kamu pernah berpikir untuk menjadikan istri itu dalam keadaan yang sangat sempit, sulit. Enggak. Jangan berpikir. Itu Al-Quran. Ketika kita meyakini seperti itu, bahwa ini perintah, dan kemudian kita ada niat, tahu aja tuh kayak nak ulah rumah. Lu kan kita ini kan memang bukan ghaib Pak. Kita bukan makhluk yang ghaib. Karena bukan makhluk yang ghaib, maka kita adalah memerlukan tempat. Lain malaikat Pak. Kalau malaikat itu nggak memerlukan tempat. Jadi kita juga harus berniat bagaimana memiliki tanah. Tak tahu itu urusan Allah nanti, yang penting kita niat dulu. Jadi sabar itu adalah al-qawi, jadi kekuatan. Ada juga sabar itu menahan hawa nafsu dari sesuatu yang dapat merusak akal dan syariat. Jadi kemampuan untuk mengendalikan. Nyaman kalau guring, tetapi mampu kita untuk tidak tidur, sholat tahajud. Minta. Seperti itu kan. Loh kalau kita nggak mampu Pak, nggak bisa guring tuh Bang. Nggak bisa. Jadi memang menurut Ar-Raghib Al-Asfihani itu seperti itu. Jadi yang namanya kesabaran itu adalah al-qawi, jadi kekuatan untuk menahan hawa nafsu yang dapat merusak akal dan syariat. Kalau Ibnu Qayyim, sabar itu menahan diri dari rasa gelisah, rasa cemas, dan rasa amarah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan tubuh dari kekacauan. Itu Ibnu Qayyim. Itu kan orang yang kan ahli jiwa. Sudah, kalau memiliki kesabaran itu, maka hati kita akan menjadi tentram. Itu seperti itu. Allah memperingatkan, Allah memberikan cara untuk itu. Makanya ya tidak ada yang lain. Segala peristiwa itu kita harus mampu mengembalikan kepada Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Iya toh? Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya
kita akan kembali kepada Allah. Maksudnya segala peristiwa itu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan mengganti yang lebih baik, kan seperti itu. Orang yang seperti ini, terakhir ayat itu, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Ulaika alaihim sholawatum min rabbihim. Kesejahteraan, keselamatan dari Tuhan mereka. Wa rahmah, dan kasih sayang. Inna rahmataka ghalabat ghadabaka. Ya Allah, sesungguhnya kasih sayangmu itu mampu untuk menghilangkan kemurkaanmu. Ya. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang seperti inilah orang yang mendapatkan hidayah. Demikian jamaah, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada juga manfaatnya. Kita memiliki keikhlasan, memiliki husnudzon billah, memiliki ketawakalan, dan juga memiliki as-sabr. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.